warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia Putri dari Prodi Hukum Keluarga dengan NPM 41182941240004 Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan bab al-mansubat. Al-mansubat adalah isim-isim atau fiil yang dibaca nasab yang ditandai dengan fathah. Al-mansubat terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu maf'ul bih. Dalam tata bahasa Arab atau nahwu, maf'ul bih adalah isim mansub atau kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang menjadi objek atau sasaran dari suatu perbuatan. Secara sederhana, maf'ul bih dapat diartikan sebagai objek dalam kalimat bahasa Indonesia. Maf'ul bih biasanya terletak setelah fi'il atau kata kerja dan fa'il atau pelaku. Yang kedua yaitu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim masdar atau kata benda verbal yang disebutkan setelah fa'il kata kerja yang sejenis dengannya, bertujuan untuk menguatkan makna fi'il, menjelaskan jenis fi'il, dan menjelaskan bilangan fi'il. Yang ketiga adalah maf'ul fih. Maf'ul fih atau yang sering disebut dengan zarf adalah isim mansub atau kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Secara sederhana, maf'ul fih dapat diartikan sebagai kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu maf'ul liajih. Maf'ul liajih juga dikenal dengan maf'ul lah, adalah isim masdar atau kata benda verbal yang disebutkan untuk menjelaskan alasan atau sebab terjadinya suatu perbuatan. Secara sederhana, maf'ul liajih menjawab pertanyaan mengapa atau untuk apa suatu perbuatan dilakukan. Yang nomor 5 adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub atau kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang disebutkan setelah wawu ma'iyah yang berarti bersama atau beserta. Maf'ul ma'ah berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang menyertai terjadinya suatu perbuatan. Yang keenam, hal. Dalam bahasa Arab, hal adalah isim mansub atau kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang menjelaskan keadaan atau kondisi fa'il pelaku atau maf'ul bih objek ketika suatu perbuatan terjadi. Secara sederhana, hal dapat diartikan sebagai kata keterangan keadaan dalam bahasa Indonesia. Yang nomor 7 yaitu tamyiz. Dalam tata bahasa Arab, tamyiz adalah isim nakirah atau kata benda umum yang disebutkan untuk menjelaskan atau menghilangkan kesamaran dari suatu kata atau kalimat sebelumnya. Tamyiz berfungsi untuk memberikan kejelasan dan spesifikasi pada sesuatu yang ambigu. Yang kedelapan yaitu istisna bi'ila. Dalam tata bahasa Arab, istisna adalah pengecualian. Istisna bi'ila berarti pengecualian menggunakan kata ila. Ila berfungsi untuk mengeluarkan sebagian dari keseluruhan yang disebutkan sebelumnya. Yang kesembilan yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari mansub. Dalam tata bahasa Arab, fi'il mudhari mansub adalah kata kerja mudhari atau fi'il mudhari yang dibaca nasab fathah. Hal ini terjadi ketika fi'il mudhari didahului oleh huruf-huruf nasab. Yang ke-10 yaitu khobar kana. Khobar kana adalah bagian dari kalimat nominal atau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab yang didahului oleh fi'il nakis dari kelompok kana wa akhwatuha. Secara sederhana, kana wa akhwatuha adalah kelompok kata kerja yang memiliki fungsi khusus dalam mengubah susunan dan i'rab atau harakat akhir pada kalimat nominal. Ketika salah satu dari kana wa akhwatuha masuk ke dalam kalimat nominal, ia akan merafa'kan isimnya dan menasabkan khobarnya.
Yang ke-11 yaitu isim inna. Isim inna adalah mubtada atau subjek dalam kalimat nominal atau jumlah ismiyah yang telah dimasuki oleh salah satu dari inna wa huwa tuha. Inna wa huwa tuha adalah kelompok huruf yang memiliki fungsi khusus dalam mengubah i'rab atau harokat akhir pada kalimat nominal. Ketika salah satu dari inna wa huwa tuha masuk ke dalam kalimat nominal, ia akan menasabkan isimnya dan merafa'kan khobarnya. Jadi isim inna adalah subjek dalam kalimat yang telah dimasuki oleh inna wa huwa tuha dan memiliki i'rab nasab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang al-marfu'at. Al-marfu'at dalam tata bahasa adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kata yang berfungsi sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat. Dalam bentuk marfu, kata biasanya memiliki tanda domah di akhir kata. Ciri-ciri kata marfu yaitu ditandai domah atau tanwin di akhir kata. Yang kedua, kata-kata ini bisa berupa kata benda, isim, atau kata kerja, fi'il. Yang ketiga yaitu kata marfu digunakan untuk menyebutkan subjek, predikat, atau pelengkap dalam kalimat. Bagian-bagian al-marfu'at. 1. Mubtada. Mubtada adalah subjek dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Biasanya, mubtada terletak di awal kalimat dan selalu berupa kata benda yang marfu. Kedua, khobar. Khobar adalah informasi atau predikat yang menjelaskan mubtada. Khobar juga termasuk dalam kata yang marfu dan biasanya mengikuti mubtada untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu fa'il. Fa'il adalah subjek dalam kalimat yang berisi kata kerja, fi'il, yaitu orang yang melakukan suatu tindakan. Fa'il juga selalu marfu. Yang keempat yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il adalah kata yang menggantikan posisi pelaku atau fa'il dalam kalimat pasif. Kalau dalam kalimat aktif ada pelaku yang melakukan suatu pekerjaan dalam kalimat pasif, pelakunya tidak disebutkan dan objek dari kalimat aktif berubah menjadi subjek baru. Yang kelima yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung atau akan terjadi di masa depan. Nomor 6 yaitu kana wa huwa tuha. Kana wa huwa tuha adalah kata kerja khusus yang disebut fi'il nakis atau kata kerja tidak sempurna. Disebut begitu karena mereka tidak cukup hanya dengan satu kata kerja, tapi harus punya pelengkap dalam kalimatnya. Nomor 7 yaitu inna wa huwa tuha. Ini adalah kata kerja hurufiyah, yaitu kata yang bisa memengaruhi i'rab dalam kalimat jumlah ismiyah, kalimat nominal. Kalau kata-kata ini masuk ke dalam kalimat, mubtada berubah menjadi isim inna yang mansub, sedangkan khobar tetap marfu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang al-majrurat dan al-majzumat. Al-majrurat dalam ilmu nahwu adalah kata benda atau isim atau kata ganti domir yang berada dalam keadaan jar. Keadaan jar ini adalah salah satu dari 4 keadaan i'rab atau perubahan harokat akhir kata dalam bahasa Arab selain rafa, nas, dan jazm. Singkatnya, al-majrurat adalah isim-isim yang berharokat kasroh atau yang semisal kasroh karena faktor tertentu. Yang kedua yaitu al-majzumat. Al-majzumat adalah kata kerja atau fi'il bentuk mudhari yang berada dalam keadaan jazm. Keadaan jazm ini adalah salah satu dari 4 keadaan i'rab atau perubahan harokat akhir kata yang khusus berlaku untuk fi'il mudhari selain rafa dan nas. Singkatnya, al-majzumat adalah kata kerja mudhari yang berharokat sukun
atau yang semisal sukun karena faktor tertentu. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang at-tawabi. Yang pertama, at-tawabi dalam ilmu nahwu berarti kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab. Kata yang diikuti tersebut al-matbu, sedangkan kata yang mengikuti disebut at-tabi atau pengikut. Hubungan antara keduanya tergantung pada fungsi tata bahasa sehingga i'rab at-tabi selalu sesuai dengan al-matbu. Macam-macam at-tawabi. Yang pertama yaitu an-na'at, yang kedua al-ataf, yang ketiga at-taukid, dan yang keempat al-badal. An-na'at. Na'at adalah sifat-sifat yang disifati dengannya dengan kata sebelumnya dan dinamai dengan sifat. Sifat mengikuti yang disifatinya dari segi kekhususannya dan keumumannya. Apabila yang disifatinya merupakan isim ma'rifah, maka sifatnya juga ikut berupa isim ma'rifah. Dan jika yang disifatinya merupakan isim nakirah, maka sifatnya ikut berupa isim nakirah. Kedua, sifat mengikuti yang disifatinya dari segi kemuzakaran dan kemuannasannya. Apabila yang disifatinya merupakan isim muzakkar, maka sifatnya juga ikut berupa isim muzakkar. Dan jika yang disifatinya merupakan isim muannas, maka sifatnya ikut berupa isim muannas. Yang kedua, an-na'at. Na'at terbagi menjadi dua bagian, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at hakiki yaitu sifat yang merafa'kan isim domir yang tersembunyi yang kembali itu domir pada yang disifati. Yang kedua yaitu na'at sababi. Sifat na'at sababi adalah sifat yang merafa'kan isim yang tampak di mana pada isim yang tampak itu terdapat isim domir yang kembali kepada yang disifati. Yang kedua al-ataf. Al-ataf adalah kata yang menengahi diantaranya dan diantara kata yang diikutinya dengan salah satu huruf ataf. At-taukid adalah yang mengikuti dalam suatu kalam atau kalimat untuk menolak sangkaan dari pendengar yang bukan sesuai maksudnya dan disebut sebagai takkid. At-taukid terbagi menjadi dua bagian, yaitu taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Taukid lafzi adalah penegasan dengan cara mengulang kata muakkad. Kalau taukid ma'nawi adalah penegasan dengan cara mengulang kata berikut ini, yaitu nafsun, ayun, kila, kilta, kulun, jami'un, amatun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.